Pada hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang belajar untuk tetap tenang. Sama-sama katakan dengan saya harus belajar untuk tetap tenang. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran live di Facebook dan juga di channel YouTube Pastor Verona Official di malam hari ini. Sama-sama katakan dengan saya harus mau belajar untuk tetap tenang. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya harus mau belajar untuk tetap tenang. Dalam menghadapi situasi apapun, saudara dan saya harus belajar untuk tetap tenang. Saudara menghadapi pergumulan, saudara menghadapi hutang pihutang, saudara menghadapi tagihan, saudara sedang menghadapi tekanan kehidupan, saudara sedang menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan di kantor, di pelayanan, dimanapun tempatnya, saudara harus mau belajar untuk tetap tenang. Amin. Saudara harus mau belajar untuk tetap tenang. Jangan mudah terpancing, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah cepat emosi, jangan mudah tersulut amarah yang pada akhirnya hanya akan mendatangkan penyesalan dan kerugian bagi hidup saudara dan saya. Oleh karena itu firman Tuhan pada hari ini ingin mengajarkan setiap saudara dan saya, belajarlah tenang. Ketika kita menghadapi masalah sebesar apapun, tetaplah tenang. Ketika kita menghadapi pergumulan serumit apapun, tetap tenang. Ketika kita mendengarkan ada banyak orang di luar sana merendahkan hidup kita, tetap tenang. Mereka menjatuhkan hidup kita, memfitnah kita, dan membuli hidup kita di seluruh sosial media. Tetap tenang, karena kita percaya pembela kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau tangannya diturunkan, maka kita benar-benar dibela olehnya. Yang setuju katakan amin. Markus pasal yang keempat, ayat ke-37 sampai ayatnya yang ke-41. Markus pasal yang keempat, pasal yang keempat, saya ulangi sekali lagi, sorry ya. Markus pasal yang keempat, ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-41. Dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu terjadilah badai angin yang dahsyat, gelombang menghantam perahu itu sehingga perahu itu penuh dengan air. Yesus ada di buritan sedang tidur memakai bantal. Mereka membangunkan dia dan berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli kita celaka?" Dia pun bangun dan menghardik angin itu, katanya, "Diam, tenanglah." Maka angin itu menjadi reda dan sangat teduh sekali. Ayat ke-40. Lalu Yesus berkata, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, hari-hari ini kita sebagai orang percaya cenderung hidup di dalam ketakutan yang membuat pada akhirnya kita masuk dalam golongan tidak percaya. Even though status kita mungkin orang percaya, tapi refleksi iman kita, refleksi hidup kita, refleksi kekristenan kita menjadi kekristenan yang tidak percaya dengan kuasa Tuhan, tidak percaya dengan firman Tuhan, tidak percaya dengan janji Tuhan, dan tidak percaya dengan pribadi Yesus yang pasti dan sanggup menolong setiap hidup kita dari berbagai masalah, tekanan kehidupan yang ada sedang menimpa kita. So Yesus berkata dengan jelas, lalu dia berkata, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat 41 dikatakan demikian, mereka sangat ketakutan dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara terkasih di dalam Tuhan, tahukah bahwa yang namanya kepanikan adalah pintu masuk bagi iblis untuk menyerang hidup orang percaya? Saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kepanikan adalah pintu masuk bagi iblis untuk menyerang hidup dan iman orang percaya. Nah,
Pintu masuk iblis salah satunya adalah kepanikan. Ketika saudara panik menghadapi masalah, ketika saudara panik dalam berumah tangga, ketika saudara panik dalam menghadapi tagihan cicilan apapun, maka kepanikan itu menjadi pintu masuk, pintu awal untuk iblis dapat menyerang iman percaya kita. Sehingga pada akhirnya kita akan mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan itu ada nggak sih? Tuhan itu tolong saya nggak sih? Tuhan itu sanggup bela saya nggak sih? Saudara, mungkin ada di antara saudara yang berkata, aduh Pastor Verona khotbahnya gitu-gitu mulu standar. Iya saudara, karena saya tidak akan beranjak dari khotbah saya yang seperti ini sebelum saudara menjadi orang yang percaya, yang sudah tidak takut lagi menghadapi masalah. Karena saya banyak menghadapi banyak jemaat Tuhan, baru ketemu masalah sedikit, udah nangisnya minta ampun. Ketemu masalah sedikit, ketemu tagihan 1 juta, 2 juta, 100 juta, 50 juta, 1 miliar. Udah ngamuknya minta ampun, paniknya minta ampun. Oleh karena itu saya tidak akan berhenti berkhotbah tentang kebesaran Tuhan dan terus menggaungkan, don't be afraid. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan cemas. Kepanikan adalah pintu masuk bagi iblis untuk menyerang hidup orang percaya. Bu, kalau ibu menghadapi suami dengan kepanikan, Bu, iblis bisa serang pikiran ibu. Para orang tua dengerin baik. Kalau engkau dalam mendidik anak penuh dengan kepanikan, jangan-jangan nanti si Koko pacaran sama orang gak seiman. Jangan-jangan si Cici nanti pacaran sama sesama jenis dan lain sebagainya. Ini membuat kita panik, dan kalau kita panik, kita bisa ditunggangin oleh iblis. Karena salah satu senjata iblis di akhir zaman adalah menyerang iman orang percaya dengan kepanikan. Kepanikan adalah sebuah spirit, keadaan yang diciptakan iblis supaya pada akhirnya orang percaya mengiyakan itu benar-benar ada dan terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya juga diajar oleh Roh Kudus untuk tidak panik menghadapi situasi apapun. Hari-hari ini juga kalau saya menghadapi tagihan ini dan itu, bayaran ini dan itu, saya bilang tenang, Tuhanku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaannya di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Dan itu saya lakukan saudara. Berapapun tagihan cicilan rumah, berapapun tagihan cicilan kebutuhan gereja dan sebagainya, saya tidak akan lari karena saya tahu Tuhan beserta dengan saya. Walaupun mungkin saya nggak banyak minta sama siapapun, saya nggak pernah minta sama jemaat, tapi saya tahu kalau saya minta sama sorga, sorga turun tangan bela saya. Itu yang saya mau ajarkan kepada saudara. Roh ini yang saya ingin bagikan kepada saudara. Saudara harus hidupi. Saudara harus hidupi apa yang saya khotbahkan. Karena saya pun juga menghidupi apa yang saya khotbahkan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kepanikan juga dapat membuat pikiran kita menjadi kacau. Setuju gak Bapak Ibu? Kalau saudara setiap hari terus panik, bagaimana besok bayar cicilan, bagaimana besok bayar hutang, bagaimana besok kalau nggak sembuh dan lain sebagainya, akhirnya pikiran kita dikuasai dengan hal-hal negatif. Setiap hari kita pikirannya cenderungnya negatif. Gimana bayar kontrakan, kalau nggak bayar kita bisa diusir. Padahal kita belum JTP, jatuh tempo bayar kontrakan, tapi kita sudah menghukum diri kita menjadi orang yang tidak akan pernah sanggup membayar uang kontrakan. Kalau kita bisa ngomong dan berpikir pikiran negatif, kenapa kita nggak belajar untuk ngomong dan berpikir dengan pikiran yang positif, pikiran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti punya banyak cara untuk menolong hidupku. Dia tidak akan mempermalukan hidupku. Betul saya nggak punya uang, tapi saya berdoa dan saya bekerja, saya berusaha sesuai dengan kemampuan saya. Lebih daripada itu Tuhan yang tolong, Tuhan yang bela, Tuhan yang buat mujizat. Aku percaya aku tidak ditinggalkan. Amin. Sebaliknya orang-orang yang panik, pikirannya akan cenderung dikuasai oleh kuasa negatif. Karena panik, keputusannya menjadi ceroboh dan tolol Bapak Ibu. Karena panik, keputusannya menjadi tidak bijaksana dan akhirnya menjadi bijaksini, mau-maunya saya. Kepanikan juga dapat membuat hati kita pada akhirnya menjadi tidak tenang. Saudara boleh lihat orang-orang yang panik, hatinya penuh dengan hal-hal negatif. Hatinya penuh akan dikuasai dengan kecemasan. Lihat orang-orang yang panik, hatinya bukan hanya tidak menjadi tenang, tapi hatinya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kebimbangan, penuh dengan ketakutan. Hatinya bawanya takut aja. Dan biasanya orang-orang yang panik, yang hatinya tidak tenang, dia nggak bisa istirahat dengan tenang.
Matanya tertutup tapi pikirannya terus jalan. Pikirannya terus berputar. Sehingga pada akhirnya jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8 matahari sudah terbit. Matanya tertutup, pikirannya tidak tertidur. Akhirnya kantung matanya hitam. Akhirnya stres, minum obat penenang, dan akhirnya depresi. Orang yang panik juga dapat membuat imannya pada akhirnya menjadi lemah. Kita karena panik pada akhirnya cenderung percaya dengan fakta. Oh, memang faktanya saya sakit dan gak bisa disembuhkan. Saya mau pergi kemana lagi, gak ada obatnya. Saudara tahu nggak, di gereja ini, di gereja Jesus Christ Church, ada banyak orang-orang yang sudah divonis mati oleh medis. Kamu tinggal 3 bulan lagi, seumur hidup kamu harus pakai obat, kamu nggak bisa punya anak dan lain sebagainya. Tapi Tuhan pakai gereja ini dahsyat luar biasa. Orang yang divonis 3 bulan mati dan dia hidup sampai hari ini melayani di tempat ini. Orang yang harus memasukkan obat ke dalam anusnya secara oral 22 tahun. Ketergantungan obat. Tuhan lepaskan, Tuhan pulihkan. Amazing grace, how sweet the sound. Luar biasa. Kalau kita dengar betapa dahsyatnya Tuhan kita, anugerahnya dahsyat. Terdengar luar biasa. Saudara harus percaya kebenaran daripada fakta yang ada. Kepanikan membuat iman kita menjadi lemah. Kita cenderung mengiyakan fakta yang ada. Faktanya memang saya nggak bisa bayar uang kontrakan. Faktanya saya nggak bisa bayar uang gaji. Faktanya saya tidak bisa melunasi tagihan motor dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Semua itu terjadi bukan karena Tuhan tidak sanggup menjawab doamu. Semua itu terjadi bukan karena Tuhan kuasanya lemah. Semua itu terjadi bukan karena firman Tuhan kuasanya mandul. Tapi itu semua terjadi, bisa terjadi karena imanmu yang mengimani. Karena kepanikanmu yang membuat imanmu pada akhirnya mengimani hal-hal negatif terjadi. Dan benarlah, kos-kosanmu gak bisa dibayar, utangmu gak bisa dibayar, sakitmu gak bisa disembuhkan, tagihanmu gak bisa dibayar, cicilan dan kontrakanmu gak bisa dibayar. Akhirnya kau terusir dari rumah tersebut. Bukan salah Tuhan, it's your fault. Itu kesalahan saudara, itu kejatuhan saudara. Saudara gak bisa salahkan Tuhan. Kenapa? Selama 20 tahun lebih kurang saya mengikuti Tuhan. Saya tidak dipermalukan satu kali pun. Di saat saya nggak punya uang harus bayar kos-kosan. Di saat listrik saya mati udah nggak punya uang. Saya tetap berdoa. Saya nggak boleh panik. Saya harus tenang. Di tengah kegelapan saya percaya ada tangan Tuhan yang terang menolong hidup saya. Sampai hari ini saya tidak ditinggalkan Tuhan. Kalau saya tidak ditinggalkan Yesus, saya percaya saudara juga tidak ditinggalkan Yesus. Yang setuju katakan amin. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini Tuhan mau agar hidup kita belajar untuk tetap tenang dalam menghadapi apapun. Sama-sama katakan dengan saya harus belajar untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi apapun. Situasinya boleh menekan kita. Situasinya boleh tidak mengenakan hati kita. Situasinya boleh menyakitkan hati dan perasaan kita. Tapi belajarlah untuk tetap tenang. Karena ketika kita tenang, kita akan melihat cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, saya mulai masuk dalam inti firman Tuhan di hari ini. Mengapa kita harus belajar untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi apapun? Dalam hutang pihutang, menghadapi orang jahat terhadap kita dan lain sebagainya. Mengapa kita harus belajar untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi apapun? Yang pertama yang Tuhan ajarkan, Roh Kudus ajarkan bagi kita semua, terkhusus kepada saya yang saya harus dimana pertama yang menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, karena melalui ketenangan kita akan peka dengan tuntunan Roh Kudus. Orang-orang yang panik dengan situasi dan keadaannya, dia nggak bisa dengar nasihat orang lain, apalagi mendengar bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Nah, kalau saudara tenang menghadapi masalah, ada yang ngerendahin saudara, saudara tenang dulu. Ada tagihan yang datang kepada saudara, saudara tenang dulu. Dan ketika saudara dan saya mulai tenang, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita. Dan dia akan berbisik di telinga dan di hati dan pikiran kita. Begini caranya, begini jalan keluarnya, begini advice-nya. Dan saudara akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Setiap kalau saya ada masalah, setiap kalau saya ada tekanan kehidupan, setiap saya harus diberikan tagihan-tagihan oleh istri saya, baik rumah, cicilan, biaya kehidupan, saya selalu tenang. Saya bilang, Tuhan, aku serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Aku bilang, iya Mi, mana sini tagihannya? Aku masuk ke kamar sebelah, aku menenangkan diri, dan di situ aku mendengar suara Tuhan. Jangan takut,
Aku beserta dengan hidupmu. Aku yang akan membiayai hidupmu. Tenang saudara, tenang. Kalau hari ini saudara sedang direndahkan orang, saudara sedang bermasalah di kantor, saudara sedang di deadline dalam pekerjaan, don't panic. Be still. Dan lihatlah Roh Kudus akan menuntun dan membimbing hidup kita. Dia adalah roh kebenaran. Roh Yesus Kristus itu sendiri. Roh Yahweh itu sendiri. Dia akan menuntun, membimbing kita dengan karunia-karunia-Nya. Dan dia juga akan membimbing kita dengan buah Roh Kudus. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa kita harus belajar untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi apapun? Selain kita dapat mendengar suara Roh Kudus dengan peka. Yang kedua, karena melalui ketenangan, kita dapat mengambil keputusan yang benar dan tepat. Lihatlah orang-orang yang panik, selalu keputusannya itu salah. Orang-orang panik keputusannya selalu pendek. Orang-orang panik keputusannya tidak berpikir panjang. Yang penting saya lakukan ini, yang penting saya buat ini, yang penting saya begini, yang penting saya begini, begini. Seperti benang kusut jadinya saudara. Tetapi orang-orang yang tenang, dia bisa mengambil keputusan yang benar dan juga keputusan yang tepat. Buat para pengusaha, para bisnismen, pejabat tinggi negara yang sedang menyaksikan video siaran live ini, kalau saudara sedang ingin diperhadapkan untuk mengambil keputusan-keputusan yang sulit, jangan panik. Masuk kamar, tutup mata, lipat tangan, minta Tuhan dan Roh Kudus bimbing kita. Apa yang harus saya ambil Tuhan? Keputusan apa yang harus saya ambil? Kalau hari-hari ini saudara Pak sebagai pengusaha, sebagai politisi, sebagai pejabat, sebagai bisnismen, harus mungkin menandatangani tender dan lain sebagainya. Jangan panik. Saya pernah ada di satu posisi, saya harus memutuskan apakah kami harus membuat yayasan dan juga membuat perusahaan untuk membangun gereja. Saya belajar untuk tetap tenang. Saya revisi semuanya, saya duduk tenang bersama dengan Tuhan, saya tanya Tuhan, biar keputusan ini adalah keputusan yang benar dan tepat, bukan keputusan yang baik. Keputusan yang benar dan tepat ini pasti sesuai firman-Mu. Kalau hari-hari ini saudara ingin menyekolahkan anak saudara di dalam dan di luar negeri, tenangkan diri saudara sendiri terlebih dahulu agar keputusan saudara menjadi keputusan yang benar dan keputusan yang tepat. Dan yang terakhir, mengapa kita harus belajar untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi apapun? Karena melalui ketenangan kita dapat mempelajari situasi atau masalah yang sedang kita hadapi. Orang-orang yang panik, yang penting kelar masalah saya. Orang-orang yang panik, yang penting selesai hutang saya. Orang-orang panik, yang penting saya punya handphone. Orang-orang yang panik untuk bayar cicilan tagihannya, ujung-ujungnya dia cuma bisa jual diri. Ya udah nggak apa-apa, saya jadi bini piaraan, jadi wanita piaraan. Nggak apa-apa saya ditidurin sama laki-laki, yang penting saya dapat uang 20 juta, 30 juta. Untuk saya nggak miskin, saya bisa bayar rumah, kontrakan, dan lain sebagainya. Panik keputusannya. Tapi kalau kamu tenang, andai saja kamu tenang ketika diperhadapkan dengan masalah yang berat, ketika saudara tenang, maka saudara dapat melihat dengan jelas dan mempelajari situasi atau kondisi atau masalah yang sedang kita hadapi. Ternyata untuk menghadapi suami saya yang keras, harus seperti ini saya bertindak. Ternyata saya harus berbuat seperti ini menghadapi bestie saya yang egois, sahabat saya yang mau menang sendiri. Kalau makan gak pernah mau bayar, kalau makan maunya ditraktir terus, gak mau patungan, habis makan langsung jalan gitu. Kan hatinya gondok ya kalau orang-orang panik kan. Wah, lo gak punya otak lo bro, makan langsung jalan, lo gak kolek-kolekan dan lain sebagainya. Stop. Belajar tenang. Kalau saudara tenang, saudara bisa menguraikan masalah demi masalah. Dulu saya pernah ada di posisi seperti kanak-kanak. Kalau ada masalah sebentar-sebentar saya marah, ada masalah sebentar-sebentar gebrak meja, ada masalah sebentar-sebentar saya nuding orang, nyalain orang. Itu saya dulu. Tapi semenjak saya dipimpin Roh Kudus, saya diubahkan Roh Kudus, setiap ada masalah, saya belajar untuk tetap tenang. Setiap ada masalah, saya belajar terlebih dahulu yang meminta maaf. Saya tahu ini gak gampang, tapi bersama dengan Tuhan, pasti kita bisa lakukan. Jangan panik, belajar tenang, karena Tuhan di pihak kita. Amin untuk firman Tuhan.